Yo, para Wibu No Lab, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Ya sebenarnya sih segmen ini tadinya nggak ada ya di channel gue, tapi ya gue pikir-pikir kayaknya asik juga gitu kalau gue bikin segmen-segmen ginian gitu, segmen-segmen bacotan-bacotan gue. Dan ya tapi jelas ya, segmen ini gue akan ngebawain berita-berita yang seputaran perwibuan lah. Maksud gue masih ada sangkut pautnya sama wibu-wibu kayak lu pada gitu kan. Dan kali ini gue mau bawain 3 berita wibu utama yang menurut gue cukup viral lah ya kan di media sosial, yaitu para murid Cina yang nobar Kaifuku di dalam kelas, terus ML yang diadaptasi menjadi anime dan berhentinya 90% animator Drum Project dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya cuy, daripada gue banyak bacot gitu kan, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Kita ke berita pertama dulu, yaitu tentang para murid yang nobar Kaifuku di dalam kelas. Pas gue baca berita ini agak absurd sih emang ya. Agak-agak nggak jelas beritanya lah. Iya, masa lu nonton suatu hal yang berbau 18 plus ya sebenarnya sih nggak 18 plus tapi 16 plus gitu, yang ya nonton yang kayak gituan sama orang lain. Jujur aja kalau gue sih nggak bakal bisa begitu ya, bahkan gue juga nggak bakal bisa nikmatin ceritanya juga. Dan ya untungnya ini di Cina gitu kan, bukan di Indo. Kalau di Indo beritanya pasti bakal langsung trending topik tuh, langsung dibahas di mana-mana kan. Nobar Kaifuku, nobar yang 18 plus plus gitu, set dah tuh langsung heboh dah tuh kalau ini orang Indo. Untungnya aja ini ada di Cina. Ya di Cina yang kayak gitu kan nggak tabu-tabu banget ya. Tapi ya nobarnya nggak di dalam kelas juga, cok. Itu tempat buat belajar anjir, bukan buat ngobar, ngocok bareng aing. Pusing gue deh sama kelakuan wibu zaman sekarang gitu, ada dai gitu otaknya pada nggak bener anjing. Pas gue baca beritanya sih gue ketawa gitu ya kayak sekarang, tapi kalau gue pikir lagi, anjir yang ngusulin ide ini nggak ada otaknya sama adatnya anjir, nyetel begituan di dalam kelas. Itu kalau guru lewat gimana gitu, kalau nggak pas guru ngeliat ya apa bakal nobar ikutan juga gitu kan, apa dia bakal ikutan nonton gitu sama murid-muridnya. Ya terlepas dari itu semua, yang jelas ya untung aja bukan orang Indo yang ngelakuin kayak gini. Kalau orang Indo udah dihujat habis-habisan itu sih. Karena lu tau sendiri lah yang kayak gitu kan tabu banget buat negara tercinta kita ini. Sekarang kita ke berita kedua, ML yang dapat adaptasi anim. Nah pas gue baca berita ini, satu hal yang terlintas di benak gue itu, ini anim pasti bakal heboh banget. Karena lu tau sendiri lah player ML di dunia, terutama di Indo itu sebanyak apaan. Dan mungkin bakal banyak banget yang nonton, mulai dari bocah sampai orang-orang tua kalau ngelihat kepopuleran ML itu sendiri. ML dikabarkan akan diadaptasi jadi anime dengan judul Legend of Dawn The Secret Stone dan akan ditayangkan di musim gugur atau fall tahun 2021. Berita ini juga udah legit banget gitu ya, karena diupdate langsung dari Instagramnya Mobile Legends. Dan isi postingan itu sendiri adalah, selama bertahun-tahun Mobile Legends Bang telah menghadirkan kesenangan dan kegembiraan bagi ratusan juta gamer di seluruh dunia melalui pengalaman baru, salah satu misi inti kami. Dengan itu, kami dengan senang hati mengumumkan serial animasi pertama kami yang berjudul Legend of Dawn The Secret Stone. Serial animasi kami yang akan datang akan menghidupkan pahlawan tercinta kami saat mereka menjelajah melalui ibu kota kekaisaran untuk mencari The Secret Stone. Serial ini akan membawa penggemar ke dalam perjalanan yang ringan dan komedi yang dipenuhi dengan visual yang menyenangkan. Legend of Dawn The Secret Stone akan tayang perdana di seluruh dunia di WTV pada musim gugur 2021. Bersamaan dengan itu, serial animasi ini akan tersedia di televisi melalui TV9 Malaysia, ABN CBN Filipina, dan Net Media Tama atau Net TV Indonesia. Lu nggak perlu nyari bajakan atau nonton bajakannya, cuk. Stop lah gitu kan yang bajakan-bajakan. Soalnya ini anime bakal ditayangin di Net TV dan WTV secara legal dan gratis tuh. Lu udah legal gratis, lu masih aja nyari yang bajakan, buset ya. Menurut gue di fall nanti Legend of Dawn atau anime dari ML ini bakal jadi salah satu anime populer di musim selanjutnya, karena ya fansnya yang banyak banget, bahkan juga public figure, artis, influencer, dan yang lain-lainnya gitulah yang punya nama di dunia industri main game ini juga.
Dan gue juga jadi salah satu orang yang nunggu ini anim gitu ya, karena gue juga main ML dan gue juga suka baca-baca sinopsis dari setiap karakternya yang menurut gue punya cerita yang cukup menarik. Tapi nih ya, kemungkinan bakal banyak banget perdebatan soal anime ini antara wibu dan non wibu. Ya itu cuma tebakan gue doang sih, soalnya kan kebanyakan wibu tuh ekspektasi terhadap suatu anime tuh cukup tinggi gitu kan. Beda sama yang non wibu yang cuma ya nikmatin ceritanya doang. Nah, sekarang kita ke berita paling utama, yaitu 90% animator Drum Project berhenti kerja selama 3 tahun. Berita ini gue tahu dari sumber channel YouTube Animator Drum Project yang ngebahas soal ini. Kalau lu mau tahu, lu bisa lihat sendiri lah. 90% dari mereka berhenti kerja karena upah rendah yang mereka dapat. Lu bayangin aja cobalah, ngegambar satu frame-nya kan nggak gampang gitu ya. Dan itu mereka cuma digaji sekitar 26.000 per frame-nya. Lu pikir coba tuh, 26.000 itu bakal dapat apaan cuk kalau lu ada di Jepang. Kalau di total mereka bilang totalnya itu sekitar ada 8 juta buat sebulan. Lu pikir lagi coba nih ya, dia tinggal di Jepang, itu gaji sebulannya 8 juta. 8 juta itu dikit banget cuk kalau lu di Jepang. Beda sama di Indo yang notabene 8 juta itu udah termasuk tinggi. Di Jepang yang harga makanannya itu udah pada selangit, 8 juta itu udah kecil banget. Padahal tuh animator Drum Project lumayan berjasa dalam melahirkan animator-animator baru. Tapi karena masalah upah rendah, 90% dari mereka berhenti kerja sampai mendapatkan upah yang layak. Masalah berhentinya 90% animator Drum Project itu juga bukan karena masalah upah mereka yang rendah, tapi juga karena masalah nggak ada waktu. Mereka jadi nggak punya waktu buat mengimajinasikan suatu karya atau suatu anime. Mereka juga jadi nggak punya waktu buat melatih generasi muda atau meregenerasi animator-animator Jepang. Karena pada dasarnya animator Drum Project itu sendiri adalah asrama yang terletak di Tokyo untuk para animator baru yang dioperasikan oleh organisasi non-profit animator supporter. Kalau masalah kayak gini terus berlanjut, yakin seyakin-yakinnya gue dah pede banget gue. Gak bakal ada regenerasi buat animator di Jepang. Karena animator Drum Project kayak gitu kan, tempat yang banyak melahirkan animator baru, itu mereka mulai mati karena mereka nggak bisa mengajarkan ke generasi muda untuk membuat suatu anime. Dan gue yakin 10-20 tahun ke depan, industri anime di Jepang bakal mati kalau masalah ini terus berlanjut. Karena mereka udah nggak punya regenerasi seorang animator dan direktur anime. Oke lah ya Cuki, mungkin cukup sekian gitu ya untuk berita-berita yang gue bawain kali ini. Ya gimana nih menurut pendapat lu pada tentang 3 berita yang gue bawain kali ini? Kalau lu punya jawaban lu sendiri atau pendapat lu sendiri, lu tulislah di kolom komen gitu kan. Lu juga boleh tekan tombol like kalau lu suka sama pembahasannya, dan lu boleh dislike kalau lu gak suka sama pembahasannya. Gue gak maksa lu untuk nekan tombol like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.